Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, mengalahkan pencobaan. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Korintus 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan berasal dari kata perasmos. Ada dua arti, yakni arti positif dan arti negatif. Arti positifnya adalah ujian yang akan membuat seseorang naik level di dalam kerohanian. Arti negatifnya berarti cobaan yang akan membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Dalam bagian ini kita akan belajar dari firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan. Pertama-tama kita mau melihat status kita sebagai orang percaya. Orang percaya adalah orang yang berperang menghadapi pencobaan itu dimulai dari titik kemenangan, bukan untuk meraih kemenangan. Kenapa bisa demikian? Kenapa setiap diri kita bisa memulai menghadapi pencobaan itu dari titik kemenangan? Jawabannya adalah karena Kristus Yesus sudah meremukkan kepala iblis di atas kayu salib, maka pengikut Kristus, seorang percaya ataupun murid Kristus itu berperang menghadapi pencobaan bukan untuk meraih kemenangan lagi, karena status kita sudah menang. Tetapi setiap kita adalah berperang dari titik kemenangan. Saya setuju dengan salah satu syair lagu yang mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang, karena memang di dalam Kristus kita adalah lebih daripada pemenang. Karena Kristus sudah menang bagi kita. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dunia ini adalah pencobaan biasa yang setiap orang harus hadapi. Dan marilah kita mengalahkan pencobaan dari titik kemenangan. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu melakukan pekerjaan Mesias. Karena dia adalah seorang Mesias yang benar, Mesias yang hidup. Dialah Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang dapat meremukkan kepala iblis. Dan dia sudah menang bagi kita semua, sehingga status kita adalah sebagai orang-orang yang menang, karena kita percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib dan percaya dia adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia dan menyediakan jalan pendamaian antara kita dengan Allah, Allah dengan kita, antara kita dengan sesama, diri kita dengan diri kita sendiri, dan sesama dengan sesama. Jadi Tuhan memulihkan relasi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan melalui karya Yesus di atas kayu salib, maka setiap diri kita sudah dipulihkan hubungannya. Nah, jadi Kristus sudah meremukkan iblis di atas kayu salib. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan dosa. Lalu kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, bersyukur sekali Tuhan memberikan kita firman Tuhan yang dapat kita pakai, firman yang tertulis, dan dia sendiri adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah senjata yang sangat tangguh untuk mempertahankan diri dan menyerang lawan. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita disediakan banyak sekali perlengkapan senjata perang, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, ya kan? Lalu ada perisai iman, lalu sepatunya adalah kasut memberitakan Injil. Kita mempunyai perlengkapan senjata perang yang luar biasa. Nah, tetapi
senjata yang satu ini, yakni firman Tuhan, ini adalah senjata yang begitu tangguh. Karena apa? Karena semua senjata yang lain itu hanya untuk mempertahankan diri, ketopong untuk mempertahankan supaya kepala kita jangan kena panah. Ya, lalu baju zirah, ya, itu adalah perisai, itu juga senjata pertahanan supaya kita jangan kena panah dari musuh, begitu ya, dan yang lain-lain semua senjata pertahanan. Tetapi senjata pedang ini, ya, firman Tuhan adalah senjata yang bagaikan pedang bermata dua, adalah pedang roh. Nah, dia ini menyerang lawan, ya. Jadi bukan hanya bersifat mempertahankan diri, tetapi menyerang lawan sehingga lawan akan mundur dan enyah dari kita. Nah, sekarang kita mau melihat yang kedua, jenis pencobaan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana iblis mencobai Yesus Kristus, maka iblis juga mencobai orang-orang percaya yang mengikuti teladan kehidupan Tuhan Yesus. Dimulai dari jenis pencobaan yang pertama itu adalah dimulai dari keperluan hidup. Nah, kita melihat bahwa keperluan hidup itu juga dialami oleh Yesus, karena Yesus pernah dicobai oleh iblis. Dikatakan oleh iblis, ya, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti. Lihat ya, iblis dengan lantang dan dengan yakin sekali dia memakai hipotesisnya. Dimulai dengan kata jika, maka, gitu ya kan. Jika engkau memang anak Allah, maka engkau dapat memerintahkan batu-batu ini menjadi roti. Nah, tetapi Yesus tidak mendengarkan permintaan iblis itu ataupun perintah dari iblis itu, karena iblis siapa dan Yesus siapa, kan begitu ya. Nah, Yesus adalah Allah, tetapi iblis ini tidak tahu diri kan. Sejak dari sebelum dia dilemparkan ke dalam dunia ini dan juga akan dilemparkan ke neraka, dia ini adalah memang makhluk yang mau menyaingi Sang Pencipta, ya kan. Nah, jadi dengan demikian dia mencoba Yesus setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Mencobai di dalam keperluan hidup, yakni manusia perlu makan roti, perlu makan nasi, perlu makanan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Jadi dia menggoda area keperluan hidup kita sehari-hari. Saat ini mungkin kita tidak disuruh oleh iblis ya hal yang sama, yakni menyuruh batu menjadi makanan, pasti tidak, dan kita juga tidak bisa melakukannya. Tetapi bisa saja kita tergoda untuk selalu makan junk food, makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang tidak bergizi, memakan makanan yang menyebabkan kita obesitas dan sebagainya ya. Cobaan kita masih tetap di area yang sama, keperluan hidup, tetapi mungkin levelnya berbeda. Nah, dari sinilah kita perlu waspada. Yang kedua, masih di dalam jenis-jenis pencobaan. Yang kedua adalah kekurangan pengetahuan akan firman Allah. Nah, setelah iblis dalam hal ini pencoba gagal memakai hipotesis jika engkau anak Allah, nah sekarang dia datang lagi kepada Yesus dengan memakai teks ya. Dia mengatakan sebab ada tertulis ya. Nah, ketika dia membawa Yesus ke bubungan bait Allah, dia mengatakan jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau dengan tangannya. Nah, jadi setelah gagal melakukan pencobaan di dalam area kehidupan, maka sekarang iblis datang dengan menguji pengetahuan kita akan firman Tuhan. Nah, Yesus yang adalah sang firman yang hidup, dia berani mencoba Yesus di bidang itu. Dan Yesus juga dengan sangat tegas menjawab juga dengan mengatakan sebab ada tertulis ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi iblis memulai dengan kata tertulis, Yesus juga membalas dan menyerang kembali dengan sebab kata ada tertulis. Nah, saudara, Yesus saja yang adalah sang kalam yang indah, elok ya, kalam yang elok, kalam yang indah ya, kalam yang hidup, artinya kalam Tuhan, kalam Allah, kalimat Allah, firman Allah. Iblis berani mencobai kita, apalagi kita. Nah, kita dicobai di dalam pengetahuan kita, dalam keseharian kita. Sering sekali kita melihat banyak perdebatan, banyak apologet, dan semua orang memakai firman Tuhan untuk berdebat begitu. Nah, setiap dari kita
Ketika kekurang pengetahuan di dalam hidup kita ini akan pengetahuan akan firman Tuhan, kurang pengertian pemahaman kita akan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita bisa dicobai di dalam bidang ini. Iblis datang dengan bermacam-macam doktrin yang tidak benar, iblis datang dengan dogmatika yang tidak benar, sehingga mempengaruhi kita, cara pandang kita, hidup kita menjadi tidak benar. Karena apa? Karena doktrin yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Doktrin yang salah akan menghasilkan hidup yang salah. Nah, jadi kita perlu di dalam belajar firman Tuhan yang benar supaya hidup kita benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah setiap hari kita belajar firman Tuhan yang lebih berharga daripada emas murni, yang lebih berharga daripada segala hal yang berharga di dunia, lebih berharga daripada permata, lebih manis daripada madu? Firman Tuhan itu sangat mengenyangkan setiap diri kita bila kita betul-betul melihat nilai firman Tuhan ini adalah kekal adanya. Lalu pencobaan yang ketiga, jenis-jenis pencobaan yang ketiga itu adalah kemegahan hidup atau keangkuhan hidup. Iblis setelah gagal dalam mencobai Yesus dalam keperluan hidup, lalu juga di dalam bidang pengetahuan akan firman Tuhan, sekarang dia membawa Yesus ke suatu tempat yang lebih tinggi lagi dan diperlihatkan seluruh kemegahan dan keindahan dunia. Lalu dikatakan, sembahlah aku, maka aku akan berikan semuanya itu kepada engkau. Nah, ini adalah godaan dan dosa terbesar, yakni seorang ciptaan ingin menjadi pencipta. Dia ingin sebagai ciptaan disembah oleh penciptaannya. Ini sungguh-sungguh benar-benar tidak tahu diri ya. Nah, jadi kenapa Lucifer itu jatuh ke dalam dosa? Karena dia tidak sadar, karena dia tidak tahu diri. Dia tidak mau nyembah kepada Allah yang hidup, melainkan dia minta dirinya disembah kepada Allah. Nah, iblis ingin disembah oleh Yesus yang adalah sang khalik langit dan bumi. Yesus adalah pencipta langit dan bumi, tetapi dia suruh Yesus untuk menyembah kepada dirinya dan dia akan memberikan semua kemegahan hidup kepadanya. Dan menghadapi pencobaan yang ketiga ini, Yesus langsung memakai firman Tuhan sebagai pedang roh untuk menyerang iblis itu dengan mengatakan, "Enyalah iblis, karena engkau harus menyembah kepada Allah." Nah, dengan demikian akhirnya iblis pergi meninggalkannya. Nah, dengan otoritas firman Tuhan sebagai pencipta, dengan otoritas firman Tuhan, Yesus mengusir sang pencoba. Nah, saat ini kita juga dicobai dan kita dapat menghardik, kita juga dapat mengusir pencobaan di dalam hidup kita dengan memakai prinsip yang sama. Hai pencobaan, saya ada pedang yang sangat kuat sehingga saya tidak akan mau menyerah karena saya ada pedang roh. Saya ada pegangan, yakni firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, Petrus waktu itu mengatakan bahwa pencobaan, yakni iblis itu adalah bagaikan singa yang mengaum-ngaum ya, yang mengincar setiap orang yang bisa ditelannya. Nah, biasanya singa yang suka mengaum-ngaum, yang suka mengancam-ngancam itu adalah singa yang ompong. Jadi, Petrus memberikan prinsip kita harus menghadapinya. Kita tidak boleh lari. Kalau lari, malah di belakang sana sudah menanti singa muda yang giginya tajam-tajam. Dialah yang akan menerkam kita. Sedangkan singa ompong yang suka mengaum itu justru kita harus terjang ya, karena kita sudah diberikan senjata pedang roh ya. Kita harus menyerang kembali supaya iblis itu kabur. Nah, kalau singa yang tua itu sudah kabur, yang muda juga akan ikut kabur ya. Nah, inilah tips ya, cara kita memenangkan pencobaan di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan firman Tuhan yang adalah pedang roh, yang adalah senjata untuk menyerang lawan dan menyerang musuh. Nah, harga yang harus dibayar untuk menaklukkan pencobaan, bila di dalam kehidupan kita kadang-kadang pencobaan begitu banyak. Kadang-kadang kita bisa dipecat ya oleh bos kita, atau dipecat oleh tempat kita bekerja kalau kita tetap bertahan mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Kita juga bisa dikucilkan oleh suatu lembaga atau suatu masyarakat, dan kadang-kadang nyawa sebagai taruhan. Kadang-kadang kita bisa mati martir kalau kita mempertahankan prinsip mengikuti firman. Tapi itulah harga yang harus kita bayar, karena Tuhan
Yesus sendiri sudah mengatakan kepada kita semua bahwa mengikut Yesus harus memikul salib. Ada harga yang harus dibayar untuk mengikutnya. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya. No pain, no gain. No cross, no crown. Tiada mahkota tanpa salib. Jadi harus seimbang. Kita harus rela mengikuti penderitaan Yesus. Ikut di dalam jalan salib Tuhan, maka akan tersedia mahkota penghargaan bagi kita semuanya. Saudara, sebagai penutup saya mengajak kita untuk mengingat satu ilustrasi yang pernah diberikan oleh Martin Luther. Martin Luther pernah memberikan ilustrasi sebagai berikut. Dia mengatakan, kita tidak bisa mengatakan, hai pencobaan, kamu pergilah jauh-jauh dalam kehidupanku. Nggak bisa, karena apa? Setiap hari kita dikelilingi oleh pencobaan. Ibaratnya pencobaan itu adalah burung-burung yang berterbangan di atas kepala kita. Lalu kita tidak bisa menengok ke atas dan berkata, hei burung, kamu nggak boleh ya terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa mengatakan demikian. Tetapi kita bisa melarang burung-burung itu untuk bikin sarang di atas kepala kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan pencobaan, kamu nggak boleh ya datang dekat-dekat dengan saya. Tapi kita bisa melarang pencobaan itu bersarang di dalam hidup kita. Kita bisa melarang burung itu untuk bikin sarang di kepala kita. Nah, ini adalah satu gambaran yang sangat benar sekali, bahwa di sekeliling kita penuh dengan pencobaan. Kita tidak bisa mengatakan jangan dekat-dekat dengan saya ya, karena setiap saat kita ada di sekitar pencobaan ya, dikelilingi oleh pencobaan. Nah, tetapi kita dapat berkata, hai burung, kita dapat berkata kepada pencobaan, jangan bikin sarang. Saya bisa ya tidak mengizinkan engkau bikin sarang di atas kepala saya, di dalam hidup saya, di mata saya, di hati saya. Jadi tidak membiarkan dosa itu bersarang, pencobaan itu bersarang di dalam hidup kita. Status kita adalah pemenang. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah berperang bagi kita dan menang bagi kita, dan pencobaan yang kita hadapi tidak seperti pencobaan yang Tuhan hadapi. Pencobaan Tuhan begitu beratnya, sedangkan pencobaan kita dikatakan adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Artinya apa? Kita dapat mengalahkannya. Nah, pencobaan yang kita hadapi ini adalah pencobaan yang tidak pernah melampaui kekuatan. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan pencobaan di dalam hidup kita, itu perasmos, artinya adalah ingin menaikkan level kita. Kalau kita berhasil melalui level ini, maka kita akan lulus dan kita akan masuk ke dalam kenaikan kelas rohani kita. Lalu yang berikutnya, terakhir, kita dapat menaklukkan pencobaan dengan membayar harga sesuai dengan tingkat pencobaan di dalam hidup kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saat ini ketika kita dihadapi dengan ada begitu banyak pencobaan di sekeliling kita, marilah kita menggunakan pedang roh yang adalah senjata bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menyerang kembali. Mari kita baca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.